Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 214, dia bukan gadisnya Jami. Cafe Nostalgia. Kenapa namanya Cafe Nostalgia? Audrey bingung. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Jami atau putrinya? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kau bisa bertanya padanya saat kita sampai di sana. Mereka berdua turun ke bawah dan berjalan keluar dari Peace Hotel Art Center. Saat mereka sampai di pintu masuk, mereka melihat Victoria hendak masuk ke mobilnya, jadi mereka berhenti untuk menunggu mobil Victoria pergi sebelum berjalan mendekat. Jordan melihat seorang pemuda berusia 20-an turun dari kursi pengemudi sebelum bergegas ke kursi belakang mobil dan membukakan pintu untuk Victoria. Dia memiliki senyum menjilat di wajahnya. Victoria adalah wakil presiden perusahaan, jadi tentu saja, dia bisa menikmati perlakuan saat pintu dibukakan untuknya. Dia biasanya duduk saja. Pemuda itu tersenyum dan menempelkan tangannya ke atap mobil untuk mencegah Victoria membenturkan kepalanya ke atap. Semuanya tampak normal. Namun, Jordan memperhatikan bahwa ketika Victoria memasukkan satu kaki ke dalam mobil dan mengangkat kaki lainnya, pengemudi muda itu jelas melirik kaki Victoria beberapa kali. Jordan tampak sangat tidak senang. Ia bertanya, Audrey, di mana kau menemukan sopir Victoria? Ia tampaknya bukan orang yang jujur. Victoria adalah presiden perusahaan yang cantik, dan wanita seperti dia jarang ditemukan. Kebanyakan orang pasti akan menatapnya dua kali. Karena dia mempunyai pacar yang cantik, Jordan sudah lama mempersiapkan diri untuk kejadian seperti itu. Namun, Jordan membenci tatapan cabul di mata pengemudi muda itu. Audrey berkata, saya rasa dia adalah kerabat salah satu wakil manajer. Yah, seperti yang Anda tahu, adalah hal yang umum bagi orang untuk menarik koneksi ke dalam perusahaan. Jika kamu tidak menyukainya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Tidakkah kamu mendengar Victoria mengatakan bahwa dia berencana untuk memecatnya? Ya, Jordan mengangguk. Tampaknya Victoria sudah tahu betapa cabulnya pemuda ini, jadi dia tidak perlu khawatir. Victoria masuk ke dalam mobil, dan pengemudi muda bernama Tim kembali ke kursi pengemudi. Begitu ia mulai mengemudi, ia mulai menunjukkan perhatiannya kepada Victoria. Nona Clarke, mengapa Anda datang pagi-pagi sekali? Bagaimana makan malam dengan Nona Audrey? Kudengar pacar Anda juga ada di sini, apakah dia yang mengenakan kemeja putih lengan panjang? Apa pekerjaannya? Tim menghujaninya dengan pertanyaan. Victoria tidak menyadari bahwa Tim telah mengintipnya. Ia hanya ingin memecatnya karena ia merasa Tim terlalu banyak bicara. Victoria berkata dengan dingin, fokus pada mengemudi, jangan banyak bertanya. Dia tahu bahwa Tim adalah kerabat Arnold, wakil presiden perusahaan, jadi dia tidak bermaksud memecat Tim karena persahabatannya selama 2 tahun dengan Arnold. Namun, Tim terlalu banyak bicara dan terus mengoceh setiap hari. Oleh karena itu, Victoria merasa harus mencari waktu untuk memecatnya. Setelah mobil Victoria pergi, Jordan dan Audrey juga keluar. Audrey menyetir mobilnya sendiri. Meskipun dia bosnya, dia pernah berada di luar negeri dan jarang mempunyai kesempatan untuk mengemudi di dalam negeri, jadi dia tidak mendapatkan sopir. Audrey mengantar Jordan ke pinggiran kota New York. Saat itu bulan November, dan suhu udara telah turun, sehingga kebanyakan orang sudah mulai mengenakan mantel. Jordan ingat bahwa terakhir kali mereka bertemu, wanita di kafe itu mengenakan rok. Dia bertanya-tanya apa yang dikenakannya sekarang. Dia mendorong pintu kafe hingga terbuka dan sekilas melihat wanita yang kecantikannya sebanding dengan Hailey. Dia mengenakan gaun hoodie panjang dengan kedua tangan di saku dan sekarang tersenyum pada gadis kecil yang berdiri di sofa. Karena dia tidak mengenakan celana atau rok di baliknya, dia pasti mengenakan celana pendek, kecuali celana tersebut ditutupi oleh hoodie panjangnya. Jadi, dari kejauhan, tampak seolah-olah dia hanya mengenakan hoodie. Di kota besar seperti New York, banyak wanita cantik cenderung memamerkan kaki jenjang mereka bahkan dalam cuaca dingin selama musim dingin. Hai. Jordan berinisiatif untuk menyapa wanita cantik ini. Hai. Wanita itu juga mengenali Jordan dan melirik Audrey, yang berada di sampingnya. Ketika Audrey melihat wanita itu, dia diam-diam terkejut. Dia memang cantik. Apakah kamu ke sini untuk mengambil sesuatu? Tanya wanita cantik itu. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami di sini untuk minum kopi. Oh. Wanita cantik itu mengangguk lalu berkata kepada putrinya, sayang, duduklah di sini dengan patuh sementara aku membuat kopi, ya. Balita kecil itu mengangguk dengan sangat patuh dan kemudian terus menatap Jordan dan Audrey. Setelah wanita cantik itu pergi membuat kopi, Audrey berinisiatif untuk menghampiri gadis kecil itu. Dia bermain dengannya dan bertanya, bolehkah aku menggendongnya? Mengira gadis kecil itu adalah putri Jami sekaligus keponakannya, Audrey tentu ingin menggendongnya. Sebelum wanita cantik itu menyetujuinya, Audrey berinisiatif untuk menjemputnya.
Wanita cantik itu setuju ketika dia melihat gadis kecil itu tidak menangis. Setelah melihat gadis kecil itu, Jordan pun diliputi perasaan lembut, dan berkata, aku juga ingin menggendongnya. Tidak. Wanita cantik itu langsung membantah, maaf, Tuan, dia agak takut dengan pria asing. Oh. Jordan tidak mengulurkan tangannya lagi dan malah menatap mata gadis kecil itu. Gadis itu jelas tidak takut padanya dan malah tampak menyukainya. Jordan melihat ke arah kafe dan bertanya, apakah di sini selalu sepi? Meskipun agak terpencil, lingkungan di sini sangat bagus. Seharusnya lebih ramai dari ini. Wanita cantik itu menjawab, mungkin karena harga makanan di menu saya mahal. Kalian berdua ingin minum apa? Saya mau matcha latte. Vanilla latte untukku. Audrey dan Jordan berkata satu demi satu. Jordan bertanya, berapa harganya? Wanita cantik itu menjawab, $30. $15 per cangkir memang cukup mahal. Jordan merasa bahwa wanita ini mengoperasikan kafenya untuk bersenang-senang, bukan menjalankan bisnis yang sebenarnya untuk menghasilkan uang. Tak lama kemudian, kedua latte itu siap, dan wanita cantik itu membawanya ke meja. Ia berkata, terima kasih telah membantuku menjaga putriku. Ia tampaknya sangat menyukai kalian. Audrey berkata sambil tersenyum, yah, bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Jordan terbatuk canggung. Wanita cantik itu bingung. Apa maksudmu? Audrey hendak meninggalkan negara itu, jadi dia langsung ke pokok permasalahan. Kami tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Jamie adalah saudara kami. Kau seharusnya menjadi kekasih Jamie, kan? Apakah gadis ini putrinya? Serius, mengapa dia meninggalkanmu di New York City? Atau kau tidak ingin pergi ke Inggris? Anehnya, wanita cantik itu menjawab, kamu salah paham. Aku memang kenal Jamie, tapi dia bukan lelakiku, dan ini bukan putrinya. Dia dan aku hanya teman biasa. Teman biasa. Jordan dan Audrey membeku di tempat, merasa sangat canggung karena berasumsi bahwa dia adalah calon kakak ipar mereka. Siapa yang bilang kalau aku kekasih Jamie? Wanita cantik itu menatap Audrey dengan sedikit marah dan bertanya. Jordan menelan ludahnya dengan gugup, terus-menerus mengusap jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Ia berpikir, Audrey, kau harus setia dan tidak mengkhianatiku. Audrey terkejut ketika dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jordan. Dia